Teman-teman, selamat malam, selamat pagi. Ya, kita sekarang punya gambarnya Kayla yang ini adalah gambar rencana plafon gitu ya. Ya, kok rencana plafon ini? Ini rencana atap kan. Kalau gambarnya kayak gini, kamu gambar yang ini kan? Nih, kamu gambar yang materi ini itu namanya dana atap. Itu rencana atap. Oh, terus roof plan, bukan plafon plan. Yang udah ya. Nah, kalau aku lihat plafon plan kamu tuh mirip-mirip banget sama yang digambar di PPT gitu. Yang mana itu bukan, seharusnya nggak kayak gitu ya, karena kamu harus ngikutin sesuai denahmu. Jadi ini aku anggap belum gambar ya. Nanti aku kasih tahu tutorial cara gambarnya pakai ini punya kamu. Ini. Nah, ini kan ada namanya ceiling plan. Ceiling plan itu slide berapa? Ceiling, ceiling plan. Oh, ini mana? Oh, ini. Nah, ceiling plan. Ceiling plan itu jadinya kayak gini. Jadi anggap aja yang di sini tuh kan teras. Teras itu pasti dapat atap dong. Oh ya, ini atapmu tuh hadap mana sih? Betul. Ini masih enggak. Ini 175. Ini mana ya? Semuanya gitu. Oke. Ini totalnya berapa? Itu 750 ditambah kali 4. 7.000. Yang 7.000 mana? Ini 9.000. Yang 7.000? Enggak ada yang 7.000. Kamu yang mana ini? Jadi ini ntar pastiin aja ya. Nanti aku kasih tau. Anggap aja atapnya itu nanti gini. Nah, ini kita pakai ceiling plan. Ceiling plan dulu ya. Di ceiling plan ini berapa masuk masuk? Masuk. Di ceiling plan ini tuh tiap kotak yang representatif di samping itu menandakan dia 60 kali 60. Kalau kalian itu 60 cm kali 60 cm. Nah, gitu. Jadi satu kotak tuh 60 60, jadi nggak sembarang garis gitu ya. Kalau kamu mau pakai plafon yang ukurannya udah eh, defaultnya multiplex ya, multiplex yaitu 1200 1,2 kali 2400 gitu. Itu nanti kayak kalau kamu lihat tuh kayak gini kurang lebih. Ini bisa kebagi tiga gitu. Pernah kan lihat ini di atap di rumah tuh modelnya kayak gini. Ya kayak gitulah. Oke, kita balik. Kalau yang kayak gini, kalau yang di PPT itu, sorry. Kalau yang di PPT itu tuh 60 kali 60. Ini pasti ini nih kotaknya segitu ya. Nanti kalau misalnya, oh ini nggak cukup Pak, ya udah sisa klik kanannya itu ntar sisanya berapa gitu. Oke, lanjut ke sini. Jangan lupa yang bagian sini dikerjain. Terus ini udah bagus sih untuk penanggalan. Oh iya, aku lupa. Penanggalan tuh tulisnya gini. Bentar, 31 10 2023 gitu. Ya, ini so far udah bagus. Dan kalau dilengkapin aja, ini tulis ya. Kok jangan langsung ceiling plan gitu. Jangan langsung skala kayak gini, tambahin skala 1 banding 50 kayak gitu. Jadi biar nggak bingung. Soalnya yang bakal yang baca gambar tuh kontraktor gitu ya, atau orang lapangan gitu. Oke, hmm, ini gambarnya udah sesuai lah. Pokoknya kalian sesuaiin gambar denahnya kalian. Terus eh, di gambar. Nah ini kan BTW. Ini kan di sini udah teras nih. Apa orang teras? Terasnya kalian kan? Masa atapnya ini? Berarti kan di sini juga ada apa namanya? eh ini dong. Apa namanya plafon kayak gitu. Jadi gambar plafon itu pada dasarnya diterusin sampai keluar gitu. Nih anggap aja kiri kanan depan belakang nggak ada tetangga gitu. Oh ya, satu lagi. Ini jangan lupa apa namanya dimensinya diperbaikin kayak gini-gini.
biasa, seperti biasa. Ini kalau misalnya kayak gini, dia posisinya kayak gini, Bang. 1.000 gitu loh. Itu ya. Ini 5.900. Jadi agak turun dikit. Oh ya, nanti, nah, nanti dibenerin lagi ya. Terus ini kita anggap mau gambar plafonnya. Plafon. Motifnya ini anggap aja ke sana berapa 1.200 lah ya. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Terus ini deh. Saya. Udah lah. Urus lagi. Ah, udah lah. Oke. Jadi terus kan kolomnya kalian. Yang ini kan. Hitam, hitam. Ini kolomnya di ini ya. Di blok. Terus dindingnya kalian ini kan 1:50. Pastiin dindingnya kalian ini tebelinnya 0,3 cm. Gitu ya. Jadi kalau ini aku lihat agak lebih kecil. Terus kalau kolom itu bener-bener square gitu loh bentuknya. Enggak yang agak kayak gini atau kayak gini gitu. Jangan. Ini salah. Jadi pakai yang bener-bener square gitu. Terus, nah ini kan kayak gini. Atapnya kenapa sih Kak diluarin gitu ya? Iya, soalnya kan kita butuh akses untuk orang, untuk menjaga bangunan kita. Soalnya menjaga bangunan kita biar masih awet gitu kalau kena hujan. Terus, selain itu kalian bisa buat eh, keliling gitu loh. Kalau misalnya keliling buat akses gitu ke area belakang atau ke area depan, dari belakang ke depan gitu aja sih. Itu terus oh ya, harusnya ini plafonnya tuh sampai ujung-ujung gitu sih. Soalnya kalian di luar kan pasti plafonnya kayak kelihatan gitu kan. Tahu nggak sih? Ini nggak baju 1.200 ya. Jadi ini 60. Itu jadi kayak masih kelihatan nggak sih plafon di teras? Pasti ada lah, nggak mungkin tiba-tiba bolong atapnya gitu. Jadi ini gambar ya di sisi yang ini itu sorry. Ini tuh ada plafon. Oke, paham ya. Nah, lihat. Terus kalian habis ini adalah gambar atapnya. Gimana sih Kak gambar atap, rencana atap? Oke, rencana atap kalian biasanya mulainya itu kalau kalian ini tadi yang plafon udah oke lah ya, tinggal perbaiki aja. Terus rencana atap itu nanti ngikut ke kuda-kuda kalian gitu. Kalau misalnya nih, ini kan ada kalau kalian lihat di sini ada yang namanya hubungan. Hubungan itu yang mana di paling atas nih. Kalian lihat nggak kursor aku hubungan. Hubungan itu yang paling atas. Aduh, ini kenapa geser? Hubungan itu yang paling atas. Nah, kayak gini. Ini hubungan. Lihat nggak sih? Nah, ini tuh berdasarkan apa gitu. Kalau kalian misalnya, oh aku mau atapnya tuh kayak gini Kak, nanti ujung ke ujungnya gini. Nah, hubungannya tuh di tengah-tengah gini. Paham nggak sih kalian? Jadi, atapnya itu turun ke sana dan turun ke sini air hujannya. Paham ya? Tuh. Nah, jadi kuda-kudanya itu ya menghadap ke sana dan menghadap ke sana. Itu ya teman-teman. Itu. Nah, ini lebarnya berapa nih? 5.900. Oke, kita cek yang di sini. Panjang dari ini apa? Oh, ini tipis banget ininya. Dinding, ini dinding kan, dinding garing banget. Nah, jarak sini, asnya dia ke sini itu yang tadi 5.900. Ya, kayak gitu. Terus nanti, misalnya nih, aku tadi kan gambarnya 1.200 nih. Jarak sini ke luar, itu 1.200. Buat akses lewat gitu. Terus, jadi kan kalian pakai skala berapa nih? 1 banding kalau di sini, 1:30. Jadi gampang. 1:30 yang ininya tuh 1.200 itu dapatnya berapa kayak gitu. Berapa senti gitu ketika digambar. Nah, habis itu kalian kan tahu tuh ketinggian
ketinggian bangunan kalian itu berapa? Ketinggian bangunan tuh yang mana? Yang ya ini. Udah nggak ada spesial ya. Ini kayaknya. Jadi kan kalian bangun, kan kalian rumahnya tambah depan gini nih. Ini dong. Nah ini rumah. Tuh. Kalau tambah samping, begini. Hmm, ini rumah. Begitu kan? Ini tambah samping. Mau kirim makanan tuh hubungannya di atas ini. Hubungan di atas. Nah, ini tadi itu kan berapa? 5.900. Habis itu 5.900 atapnya itu kan sini. Nah, kita itu tingginya ini berapa? Kalian nulis misal ini levelnya 0, ini 0,0. Terus yang di sini Kak aku maunya plus 3 meter. Oke. Yang di sini aku maunya plus 5 meter gitu misalnya. Ya oke aja sih. Pokoknya jaraknya itu minimal alfanya ini 30 derajat. Ya, jangan gede-gedean dan 30 sampai 40. Jangan kurang dan lebih dari itu. Gitu kalian kok bikin. Nah, jadi ini di ketinggian berapa nih 3 meter. Berarti eh, tingginya si ini atapnya ini dari sini ke hubungannya itu berapa? 2 meter kan? Oke. 2 meter berarti kamu gambar nih. Oh iya, di sini kan jelas nih, kasih tahu. Nanti kayu aku tuh kayunya 8-12. Kayu 8-12 tuh kayak mana sih maksudnya 8? Jadi ini nanti ini akan ada di mata kuliah mekanika solid. B itu yang terkecil, H itu yang besar. Jadi 8/12. Nah ini berarti B per H. Nah itu kan kalau kayak gini, eh, ini kayunya nih. Ini 12 ke sana tuh 8, paham nggak sih? Jadi ini kan ini 2D-nya ya. Nah, loh, ini kok harus ini kok pennya ngomong. Ya, ke sininya 12, ke sananya 8. Paham ya? Saya hapus. Nah, dia yang bagian 12, yang bagian 8 tuh selalu nerima beban di atasnya. Nanti kalian tahu kenapa harus sisi 12 yang menahan itu semua. Bukan sisi 8. Jadi kayak kalau misalnya 8 kayak gini, 12 ke sono, kayak gini. Nah, ini kayak gini tuh enggak. Nanti kalian belajar di medsos. Misalnya 12. Enggak, ini enggak kayak gini ya. Ini kayak gini peletakannya. Kenapa seperti itu. Nanti kalian belajar lagi lah. Nah, jadi posisi-posisi yang ada di sini itu tebelnya dari si si 12. Sorry, yang hanya yang terbesar ini 12. 12 ketika kamu pakai skala 1 banding misalnya ya, skala 1/30. In real life aku mau 12 cm itu berapa? 120 mili. Nah, tinggal bagi berarti 4 mili. Jadi ini sepanjang ini itu 4 mili di gambar. Gitu ya. Panjang itu 4 mili di gambar. Ya kan ya cari yang memudahkan kalian untuk ini dibagi gitu. Sama halnya dengan ini kan kayu yang di gambar deh ya dapat. Terus oh ya jangan lupa gambar yang ini dulu. Yang ini. Ini tuh gambarnya kayak mana sih Kak? Detailnya itu sebenarnya kan 15 gini nih. Kayak yang aku biasa gambar. Ini kan 15 cm berarti 1.500 dibagi 3 ya. Berarti kan berapa? 5 mili. Ini lebarnya 5 mili ya. Nah, kan dia kayak gini nih. Terus ada apa? Ada kayak ininya, ada notasi ini. Nah, di until ring balap itu dia nggak ada plesternya, Bun. Ini kan segini tuh apa? Plester segini. Jadi, malah hilang. Nah, terus jadinya yang bagian tengahnya itu
adalah batu batanya aja. Jadi yang banyak sini nggak diplester karena ya posisinya di atas juga sih. Jadi dia yang ikut sampai buat pasang dia buat dudukannya si kayu ini. Jadi ini yang bagian biru lah ya, yang bikin biru. Merah ini itu yang ini ya. Dua itu yang kayak gitu cara gambarnya. Terus, nah ini kan 2 meter, berarti kau udah tahu dong ujungnya ini bakalan sampai mana gitu. Misalnya 2 meter, misalnya kayak gini udah kayak gini ya. Terus carilah posisi tengahnya di mana, tarik garis yang buat ini. Habis tarik garis buat ini, eh, kan kalian tahu nih, ini kan udah dapet nih batas, sorry, batas ininya berapa, 1.200-nya ketemu di mana gitu loh. Misalnya segini lah ya, 1.200. Nah, jadi kalian udah tahu nih miringnya bakalan seberapa nih. Aku kasih ilustrasi aja miringnya tuh, oh segini, kayak gitu. Jadi kayak gitu lah guys. Jadi udah tahu miringnya berapa dari posisinya ini. Posisinya kayu ini loh. Kayak kalau ini dipatahin, diterusin. Nah, itu sampai seberapa? Nah, itu. Segitu. Oke, lanjut. Sudah. Terus kita gambar yang posisinya tengah gini. Terus terus gambar yang dari tengah sini. Ini kan ada sambungan tuh di sini. Ya udah gambar lagi. Terus di sini. Terus gambar yang di sini. Ambil yang bawah. Itu detailnya langsung ikutin yang di PPT aja ya. Nah, terus kita gambar gording. Gording tuh kayak mana Kak? Oh, kita gambar urut-urutannya kuda-kuda dulu. Urut-urutannya atap. Nah, ini kan tadi yang kita gambar kuda-kudanya. Berarti kita gambar yang area kayunya tadi yang kita stabilo hijau sama biru. Lanjut, kita ke balok gording. Balok gording itu ukurannya 8-12, tentang tidak lebih dari 3,5 meter gitu ya. Nah, kan ini kalian 5.900. 5.900 itu kalau dibagi 4, itu jadinya, wait, kalau dibagi 4, segini itu adalah 1.475, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, 1.475 itu bisa jadi, kan jaraknya cording tadi berapa? Nggak lebih dari 3.500. Ya udah, bikin aja cording di sini. Gitu. Misal cordingnya jaraknya aku mau per 1 meter gitu. Misal 1 meter di sini berapa senti gitu. 1 meter atau ya, per 1 meter. Nah, mulainya dari sini misalnya. 1 meter itu dari sini. Ini posisinya di bawah sini ya. Terus ke sini nanti 1 meter. 1.000. Terus ke sini lagi nanti 1.000. Terus ke sini lagi nanti 1.000. Nah, kayak ini buat apa sih? Ini buat naruh boardingnya nanti. Nah, dilurusin ini kayak garis bantu aja. Dapet deh balok boardingnya tuh dia ada dudukannya gitu. Terus baru balok 12, 8-12, sorry. Mhm. Tahu kan yang mana 8, yang mana 12? Ini 8, ini 12. Oke? Loh, kok sini? Oh, oke. Jadi dia posisinya pas di sini. Terus ini. Terus lagi di atas, di bagian sini juga ada. Di bagian sini juga ada. Di bagian sini juga ada gitu. Di skala ini ya, jangan lupa. Mirroring ke sini karena jaraknya sama. Kecuali kamu misal nih 5.900. Yang di sini eh, totalnya oke 5.900. Yang di sini totalnya 3.000. Yang di sini berarti totalnya 2.900 doang. Berarti atapnya lebih landai yang arah ke kiri gitu. Jadi nanti beda kelandaian aja. Tapi kalau yang kayak gini kalian bagi 4 bulat gitu ya nggak apa-apa. Nah habis itu di sini kan juga 1.000 per 1 meter gitu. Misalnya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah itu nanti di sini ada, di sini ada. Jadi kayak nyari apa ya tangannya. Maksudnya ada ini di sini ada. Oke, yang bisa mirroring gitu kiri kanan.
Terus udah tahu ya kemiringannya dapet, ini alfanya udah dapet. Nah, habis itu kalian kalau udah tahu miring gini, aku biasanya ya pakai garis mornya itu aku kasih garis tambahan di sini. Nggak menggaris. Jadi ketika aku naik ke atas atau turun ke atas butuh itu aku tinggal pakai garis bantu ini. Sama halnya sama yang sisi sini. Gitu terus nanti kalau udah nggak selesai ngerjain ya dihapus saja gitu. Gimana sih? Apa nih? Terus, ini 1.000. Terus udah cording, oke lah kita next. Habis dari cording ada balok usuk yang tegak lurus. Balok usuk itu posisinya nih kamu tulis di mana? Ini aku hapus dulu yang bagian ini lah ya, biar agak nggak ribbon trafficnya. Balok usuk kita gambar pakai ini. Nah ini balok usuknya, wait, tren cording balok kaki kasurnya mana? Nanti tulisnya ini keramik ya, bukan bening. Kalau bening itu yang di PPT bening. Kalau mau maksudnya mana? Maksudnya tuh yang ini loh teman-teman. Hmm, atasnya gorden pas logo Jepang. Ya itu atasnya gorden pas ini yang ini ya ini loh. Ya itu berapa dia ukurannya? 57 berarti di sini yang bagian tujuhnya 7 cm kalau 70 dibagi 30. Ya itu tengah. Jadinya kan 2,3 berarti segini itu lebarnya 0,23 mili. Eh, senti. Kebalik. Oke. Nah, habis di atasnya kaso, kaso kan kita lihat dari samping kan, jadi jaraknya nggak butuh diketahui. Nah, habis itu kan balok reng, balok yang ber eh, tegak lurus dari balok itu. Terus balok reng atasnya kan tegak lurus berarti ini gambarnya gimana dah? Berarti yang ini kan sudah balok usuk. Terus ini balok rengnya berapa ukurannya? Oh, nggak ada. Di sini berapa? Balok kaki tereng nggak ada tulisannya juga. Dari sini ya. Nah, nih 3/5. Nah, kita gambar nih 3/5. 3/5 tuh kalau kalian pakai atap ya kayak gini. Kebalik deh. Nah, ini anggap aja jaraknya 30 kali 30. Gitu. Hmm, jadi jaraknya per satu gitu loh. Untuk 30 kali 30. Terus, kalau ini kan jadinya supportnya itu dia ada dudukan di sebelah sini, ada dudukan di sebelah sini. Sedangkan kalau kalian yang pakai ini fiber asbes bening, ya kan bentuknya tuh, tau kan? Kalau asbes itu bentuknya kayak gini aja, dia kayak digulung gitu loh. Jadi cuma digelar aja, jadi supportingnya tuh paling di tengah. Ini, ini udah dipaku, paku. Itu doang. Jadi nggak sebanyak yang ini gitu. Jadi nanti kalian pakai atap keramik ya. eh Apalagi jadi ini nggak dipakai fiber asbes ini karena kalau di PPT kan dia emang ada area buat jemur jadi dia pakai supaya skylightnya itu masuk sedangkan kalau di sini kan kalian nggak ada atapnya yang buat jemur itu sampai biar ada cahaya masuk ke rumah gitu terus jadi ini kan tiap 30 nih tiap 30 itu wait kita lihat dulu. Nah tiap 30
Nah, dari sini, dari atas sini kalau nggak salah ya benar. Dari atas sini itu balok rank itu 35 berarti gimana tuh? 35, 5, 3 gini ya. Itu yang aku gambar kotak ini. Nah, jaraknya itu adalah berapa nih? 1 cm ya? Terus 30 cm. Berarti kan 300 dibagi 30. Berarti 10 mili. Berarti tiap 1 cm. Nah, aduh, jaraknya itu jadinya tiap ini ada tiap 1 cm ke samping itu ada, ya Allah. Ini aku nggak ngeblok ya, soalnya dia bakal hilang. Nah, ini jaraknya 1 cm in kertas ya. 1 cm. Kalau kalian pakai skala 1/30. Ini ada lagi, ini ada lagi. Kalau orang kedekatan, ya udahlah. Nah, habis itu cara gambar atap penutup atapnya kayak gini aja. Terus, terus lagi, terus lagi. Gitu. Udah deh, terusin sampai bawah. Jadi, untuk kuda-kuda atap. Untuk detailnya, kalian tinggal nyontoh aja di traffic banget di sini di satu kertas yang sama. Kalau bisa yang ini lingkarannya dikasih ini ya, garisnya itu putus-putus gitu. Oh ya, jangan lupa di sininya, kayak misalkan di sini ada detail A misalnya. Aduh, deh. Di sini misal detail A, di sini detail apa, di sini detail apa, kan ada tuh di PPT ini. Nah, kalian tulis juga misalnya ini A, B, C, D gitu. Nah, kalian pas mau gambar ini biar jelas gitu loh, A itu posisinya di mana gitu. Jadi kalau tukang lihat gambar, oh, tukang lihat gambarnya itu, oh ini yang ini gitu, tanpa harus nanya-nanya lagi. Udah ini terus ini kan miring nih. Nah, di sini juga punya kemiringan dong. Nah, miringnya ini sama aja kayak miringnya ini. Miringnya ini juga sama kayak miringnya yang kalian gambar. Ini juga kemiringan di sini sama kayak yang kalian gambar gitu. Noknya juga hubungannya juga kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini kalian kan ada boarding. Kenapa di sini gordingnya jauh bang? Biar gording yang ke sini, ini jarak gordingnya aku pakai biru aja. Jarak gording ini sama gording yang di sini juga. Ini misalnya A, di sini juga A sentimeter gitu. Kalian sesuaiin sama ininya kalian. Terus ini juga, ini udah bener sih. Pokoknya nih, misalnya nih 1/10 ya. Berarti kan kalau tingginya 12, 120 bagi 10 berarti 12 mili. Berarti 1,2 cm. Nah, segini tuh 1,2 cm. Paham ya? Kayak gitu. Misal, oh, aku bingung kak ini miringnya seberapa ya nanti naruhnya ya. Kan kamu udah gambar ini toh. Nih, udah dapet. Gitu deh. Untuk detail-detailnya, nah ini juga, ini kan jaraknya berapa tadi? Kalau pakai skala 1/10. Ini, 1,2 cm. Nah, iya ini kayak segitu, segitu. Oke, sejauh ini itu aja sih, ini nggak ada lagi. Yang ini mas, ini jangan pakai ini ya. Oh ya, nanti kan kalian udah gambar ini nih, eh, nih kuda-kudanya. Nah, nanti aku anggap aja yang di sini kita bagi ya. Kita bagi kayak gini. Kita bagi layering. Yang di sebelah sini, layer untuk penutup atap. Penutup atap itu yang mana ya? Yang ini. Yang dilakukan sama Kayla ini. Ini penutup atap finishingnya. Nah, finishingnya kayak mana? Eh, eh, kamu boleh pakai yang model kayak gini. Ini kan misal 30 tuh tadi jaraknya ke sini. 30. Nah, kalian bisa pakai yang model gini per 30. Nah, nanti di sini ada lagi. Setahu silang, saling silang. Kayak bawahnya begini, begini, begini gitu. Jadi nggak lurus gitu. Jadi kayak, nah bawahnya yang pas di sininya. Salah lagi. Anda tahu ah. Pokoknya di sini lah. Ini udah.
di sini ada, terus di sini ada. Nah, nanti yang di sini, di sini, di sini, di sini. Kayak gitu, kalau kalian mau pakai notasi yang kayak gitu, monggo aja. Atau kalau nggak mau, ya udah pakai yang di PPT kayak kalian bikin notasi yang di hijau ini. Terus, ini apa sih Kak yang bagian kuning? Kita gambar bagian kuning itu, yang ini kan tadi penutup atap. Penutup atap. Nah, yang ini itu kaso sama reng. Kaso sama uso apa kaso sama reng? Ya, lihat PPT aja lah ya daripada bul. Kaso sama reng. Oke. Nah, di sini tuh kaso sama reng yang posisinya wait. Kaso sama reng itu kan ini kalau kalian lihat posisinya saling tegak lurus. Nah, jadinya yang di sini itu nanti kasonya berapa? Kaso itu yang mana sih? Kaso ini kaso reng itu yang di atasnya, jadi usuk dulu yang di bawah. Jadi em, usuk itu tegak lurus sama gording. Oh, kalau bingung gini aja. Oh, aku maunya kuda-kudanya tiap segini, tiap ada di Indo aku taruh kuda-kuda. Nah, terus gordingnya di mana? Gordingnya ini kan gambar gording. Ini kan kuda-kuda. Ini kuda-kuda nggak sih? Nih, kuda-kudanya dia mana? Oh, kuda-kudanya dia kayak gitu. Nah, kalau di sini kuda-kudanya kan yang ini. Berarti yang ini apa? Gording. Nah, kalau di sini gimana dong? Berarti kan kuda-kudanya yang ini, yang coklat ini. Terus gordingnya berarti yang biru. Red. Jaraknya tiap berapa tadi? 1 meter. Whatever. Dah. Berarti yang bagian sini, ini kan tadi penutup atap. Penutup atap. Yang ini gording sama kuda-kuda. Yang ini kaso sama reng. Ikutin aja. Dua-duanya kayak gitu berarti kasonya seperti ini. Bener. Oke. Kaso sama usuk itu sama. Nah, ini jaraknya 30 misalnya. 30 cm in real life. Kayak begitu. Apalagi. Nah, habis itu yang di sininya eh rem. Nah, ini dikasih ketebalan ya, teman-teman. Kenapa ketebalan ya? Karena dia punya ketebalan kayaknya. Berapa tebalan? Gitu. Ini juga ada ketebalan. Oke, ini juga yang punyanya Gordon sama ini kuda-kuda. Kuda-kuda punya ketebalan. Berarti yang sini tebalnya berapa dong? Karena kamu lihat dari sini berarti 8 cm. Berarti kalau kamu pakai skala 1:50 ya bagi aja. Itu punya berapa? Karena 12-nya udah terpampang di sisi selain. Udah ya. Jadi kalau atap segitu aja dari aku. Udah aja kan. Jadi bikin layering ininya. Jadi kayak ada lapisan satu dibuka, lapisan satu dibuka. Biar mudah. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman.